Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak, mohon izin untuk eh, menjelaskan mengenai tugas yang diberikan untuk UTS, yaitu soal esai yang di sini terdapat beberapa soal dan saya berusaha menjelaskan sebisa saya pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, di sini ada table of contentnya itu overview-nya, ada Enso dan Elodie berdasarkan kalimat driver update dan sebagainya. Oke, lanjut. Untuk yang pertama, kondisi Enso dan IOD berdasarkan sumber GOM dan dampaknya di wilayah Indonesia. Kondisi saat El Nino Southern Oscillation yang saat ini netral, ada beberapa tanda awal bahwa La Nina mungkin terbentuk di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2024. Akibatnya, pandangan Enso Biro telah bergeser ke La Nina Watch. Kondisi saat El Nino Southern Oscillation atau ENSO yang saat ini netral, ada beberapa tanda awal bahwa La Nina mungkin terbentuk di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2024 ini. Akibatnya, pandangan ENSO Biro telah bergeser ke La Nina Watch. Ketika kriteria La Nina Watch telah terpenuhi di masa lalu, peristiwa La Nina kemudian berkembang sekitar 50% dari waktu. Ada sekitar peluang yang sama dari kondisi ENSO netral dalam periode prospek yang sama. Suhu permukaan laut SST di Pasifik Tengah terus mendingin sejak Desember 2023. Pendinginan permukaan ini didukung oleh sejumlah besar pendinginan bahwa permukaan di Pasifik Tengah dan Timur. Bahwa tekanan awan dan permukaan baru-baru ini bersifat netral. Pemodelan Biro menunjukkan bahwa ENSO kemungkinan akan tetap netral hingga setidaknya Juli 2024. Penting untuk ditekankan bahwa tanda-tanda awal La Nina paling relevan dengan iklim Pasifik tropis dan bahwa perkiraan jangka panjang untuk curah hujan dan suhu Indonesia memberikan panduan yang lebih baik untuk iklim lokal. Kemudian untuk kondisi IOD sendiri saat ini netral. Nilai terbaru dari indeks IOD itu plus 0,22 derajat Celcius. Itu adalah nilai mingguan kedua berturut-turut dalam ambang batas yang netral secara historis. Ini mengikuti 7 minggu indeks berada di atas ambang IOD positif itu plus 0,40 derajat Celcius. Biasanya, peristiwa IOD positif dianggap sedang berlangsung setelah indeks IOD dipertahankan di atas positif 0,40 derajat Celcius selama sekitar 8 minggu. Indikator atmosfer pada bulan Maret dan April juga menunjukkan bahwa peristiwa IOD positif mungkin telah berkembang. Namun, SST terbaru dan pengamatan atmosfer menunjukkan setiap perkembangan potensial mungkin telah terhenti. Jika IOD positif berkembang, itu akan lebih awal pada tahun kalender daripada yang khas secara historis. Dampaknya sendiri karena ENSO dan IOD ini merupakan faktor iklim penting yang mempengaruhi terhadap variabilitas curah hujan di Indonesia, terutama pada skala waktu interannual. Fenomena tersebut juga berhubungan dengan variabilitas iklim interdekadal melalui modulasi oscilasinya. Baik, untuk selanjutnya itu adalah equatorial waves. Gelombang ekuatorial atau equatorial waves adalah gelombang yang terjadi di sekitar daerah ekuator bumi, yang dipengaruhi oleh rotasi bumi dan struktur atmosfer serta lautan. Gelombang-gelombang ini memiliki ciri-ciri dan dinamika yang berbeda dibandingkan gelombang daerah lain karena efek Coriolis yang khas di sekitar ekuator. Berikut adalah jenis-jenis gelombang ekuatorial. Yang pertama itu adalah gelombang Kelvin ekuatorial. Yang pertama itu gelombang Kelvin ekuatorial. Gelombang ini bergerak ke arah timur dan sangat penting dalam dinamika atmosfer dan laut di sekitar ekuator. Ini gelombang ini tidak mengalami bentuk, perubahan bentuk atau struktur seiring perjalanannya karena tidak terpengaruh oleh efek Coriolis. Terus memiliki kecepatan yang tinggi dan sering terlibat dalam fenomena cuaca global seperti El Nino dan La Nina.
Yang kedua adalah gelombang Rossby ekuatorial. Gelombang ini bergerak ke arah barat dan dipengaruhi oleh perubahan kecepatan angin di sekitar ekuator. Gelombang Rossby ekuatorial. Gelombang ini bergerak ke arah barat dan dipengaruhi oleh perubahan kecepatan angin di sekitar ekuator. Gelombang ini memiliki peran penting dalam transportasi energi dan momentum di atmosfer serta lautan. Gelombang ini memiliki kecepatan yang lebih lambat dibandingkan gelombang Kelvin ekuatorial. Lalu yang ketiga ada gelombang mix Rossby gravity atau MRG. Gelombang ini kombinasi dari karakteristik gelombang Rossby dan gelombang gravitasi. Gelombang ini dapat bergerak baik ke arah barat maupun timur dan terjadi di lapisan atmosfer atas dan dapat mempengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah tropis. Lalu yang keempat ada gelombang gravity inertial atau inertia gravity waves. Merupakan jenis gelombang gravitasi yang dipengaruhi oleh gaya Coriolis dan dapat bergerak ke segala arah dan sering terlihat dalam dinamika atmosfer tropis. Terus yang kelima ada gelombang gelombang MGO, fenomena atmosfer yang melibatkan gelombang atmosferik besar yang bergerak dari barat ke timur di sekitar ekuator dan berlangsung sekitar 30 sampai 60 hari dan sangat mempengaruhi pola curah hujan terutama di wilayah tropis. Ini ada poin-poin penting untuk gelombang ekuatorial itu itu sangat penting untuk berpengaruh pada cuaca dan iklim global. Gelombang-gelombang ini memainkan peran kunci dalam pola cuaca global dan iklim. Misalnya gelombang Kelvin itu terkait dengan ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Yang kedua ada transportasi energi. Mereka membantu dalam transportasi energi dari daerah tropis ke daerah dengan lintang lebih tinggi sehingga mempengaruhi pola angin dan arus laut global. Untuk prediksi cuaca, ini bisa digunakan untuk memahami dinamika gelombang ekuatorial penting untuk meningkatkan akurasi prediksi cuaca, khususnya di wilayah tropis yang sering terkena dampak signifikan dari gelombang ini. Lalu, yang untuk nomor tiga ada global wave circulation atau sirkulasi angin global. Oke. Dan yang ketiga ada nomor tiga, sirkulasi angin global atau global wind circulation. Sirkulasi Sirkulasi angin global adalah sistem pergerakan udara skala besar di atmosfer bumi yang berfungsi untuk mendistribusikan panas dari daerah tropis ke daerah kutub. Sistem ini terdiri dari beberapa pola angin yang terorganisir dalam tiga sel utama di setiap belahan bumi, sel Hadley, sel Ferrel, dan sel kutub. Untuk sel Hadley sendiri itu berlokasi di antara utara ekuator 0 derajat dan sekitar 30 derajat lintang utara dan selatan. Untuk mekanismenya sendiri itu udara hangat di sekitar ekuator naik karena pemanasan intensif oleh sinar matahari. Lalu udara yang naik ini kemudian akan bergerak ke arah kutub di lapisan atas atmosfer. Lalu saat mencapai sekitar 30 derajat lintang, udara mendingin dan turun menciptakan daerah bertekanan tinggi yang dikenal sebagai subtropical highs. Udara yang turun ini kemudian kembali ke ekuator sebagai angin permukaan yang dikenal sebagai angin pasat atau trade winds. Untuk dampak sendiri itu bertanggung jawab atas pembentukan daerah iklim tropis dan subtropis, serta mempengaruhi pola hujan di wilayah-wilayah ini. Yang kedua ada sel Ferrel. Ini terletak di sekitar 30 derajat dan 60 derajat tentang utara dan selatan. Untuk mekanisme sendiri, udara yang turun di subtropical highs bergerak itu bergerak ke arah kutub di permukaan bumi. Lalu udara ini bertemu dengan udara dingin yang bergerak dari kutub di sekitar 60 derajat lintang, menyebabkan udara naik dan menciptakan daerah bertekanan rendah yang dikenal sebagai mid-latitude lows. Lalu udara yang menaik ini kemudian akan bergerak ke arah ekuator di lapisan atas atmosfer, lalu berdampak atas cuaca yang lebih variabel di wilayah iklim sedang termasuk pembentukan front cuaca dan siklon mid-latitude. Yang ketiga di sel kutub, ini terletak di antara 60 sampai 90 derajat utara dan lintang dan kutub utara selatan. Untuk mekanisme sendiri itu udara dingin yang dapat turun di daerah kutub dan bergerak ke arah ekuator di permukaan bumi. Udara ini bertemu dengan udara hangat yang bergerak dari sel Ferrel di sekitar 60 derajat lintang, menyebabkan udara naik dan menciptakan daerah bertekanan rendah. Udara yang naik ini kemudian kembali ke kutub di lapisan atas atmosfer. Lalu, sel kutub ini berdampak atas cuaca yang sangat dingin di daerah kutub dan mempengaruhi pola sirkulasi global secara keseluruhan.
Ini ada angin angin dan zona tekanan. Angin pasat atau trade winds, angin yang bertiup dari subtropis ke ekuator. Di belahan bumi utara mereka bertiup dari timur laut, di belahan bumi selatan mereka bertiup dari tenggara. Lalu berikutnya ada angin barat atau westerline, angin yang bertiup dari subtropis ke arah kutub di lintang menengah. Mereka bertiup dari barat daya di belahan bumi utara dan dari barat laut di belahan bumi selatan. Kemudian ada angin timur kutub atau easterlies, angin yang bertiup dari kutub ke arah lintang menengah. Mereka bertiup dari timur laut di belahan bumi utara dan dari tenggara di belahan bumi selatan. Lalu berikutnya ada zona tekanan udara, daerah bertekanan rendah ekuatorial atau Intertropical Convergence Zone atau ITCZ. Zona di sekitar ekuator di mana angin pasat dari belahan bumi utara dan selatan bertemu menyebabkan udara naik dan menciptakan konveksi serta hujan lebat. Lalu yang kedua ada subtropical highs. Zona bertekanan tinggi di sekitar 30 derajat lintang di mana udara turun dan menyebar kembali ke arah ekuator dan kutub. Lalu mid latitude lows, zona bertekanan rendah di sekitar 60 derajat lintang di mana udara hangat dan dingin bertemu menyebabkan udara naik dan membentuk cuaca yang dinamis. Lalu ada pentingnya sirkulasi angin global, itu ada distribusi panas, membantu mendistribusikan panas dari daerah tropis ke daerah kutub, menjaga keseimbangan suhu di bumi. Yang berikutnya ada pola cuaca dan iklim, mempengaruhi pola cuaca dan iklim di berbagai belahan bumi, termasuk pembentukan gurun, hutan, hujan, dan zona beriklim sedang. Yang ketiga, perjalanan udara dan laut, mempengaruhi rute dan kondisi perjalanan udara dan laut, terutama dalam navigasi dan pengiriman. El Nino adalah fenomena iklim yang terjadi secara periodik di kawasan Pasifik tropis yang ditandai oleh pemanasan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik ekuatorial. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan pada pola cuaca global, menyebabkan perubahan cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan perubahan pola badai. Ada mekanisme terjadinya El Nino. Yang pertama adalah normal condition. Itu angin pasat atau trade winds bertiup dari timur ke barat, melintasi Samudra Pasifik tropis. Kemudian air hangat terakumulasi di bagian barat Pasifik dekat Indonesia dan Australia. Lalu di bagian timur Pasifik dekat pantai Amerika Selatan, air dingin naik ke permukaan atau upwelling, mendukung ekosistem laut yang kaya akan nutrisi. Lalu ada El Nino atau kondisi El Nino-nya sendiri, itu angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah. Air hangat yang biasanya terakumulasi di bagian barat Pasifik menyebar ke bagian tengah dan timur Pasifik. Proses upwelling di bagian timur Pasifik berkurang, menyebabkan penurunan nutrisi dan dampak negatif pada ekosistem laut. Suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Pasifik naik di atas rata-rata normal. Lalu dampaknya sendiri ada cuaca dan iklim. Yang pertama di Indonesia dan Australia, kekeringan parah dan peningkatan risiko kebakaran hutan. Lalu di Amerika Selatan, hujan lebat dan banjir terutama di pesisir barat seperti Peru dan Ekuador. Amerika Utara itu eh, Amerika Utara itu musim dingin yang lebih hangat dan basah di bagian selatan serta lebih kering di bagian utara. Kemudian di Afrika Timur, hujan deras yang bisa menyebabkan banjir. Kemudian Samudra Hindia dan Pasifik Barat, kekeringan dan peningkatan suhu. Untuk dampak di segi lingkungan itu di ekosistem laut, penurunan populasi ikan di bagian timur Pasifik akibat berkurangnya poiling dan yang membawa nutrisi ke permukaan. Lalu ada kehutanan, peningkatan kebakaran hutan di wilayah yang mengalami kekeringan. Yang ketiga ada ekonomi dan dampak ketiga itu ada ekonomi dan sosialnya. Itu di bagian pertanian. eh, Di bagian pertanian itu gagal panen akibat perubahan pola hujan dan kekeringan, mempengaruhi produksi pangan yang pas itu di perikanan, penurunan tangkapan ikan di wilayah yang biasanya kaya akan sumber daya laut, kemudian ada kesehatan, peningkatan penyakit terkait cuaca, seperti malaria di daerah yang mengalami hujan lebat dan banjir. Lalu berikutnya adalah La Nina. La Nina adalah fenomena iklim yang merupakan kebalikan dari El Nino. Fenomena ini ditandai dengan pendinginan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik ekuatorial yang memiliki dampak signifikan pada pola cuaca global. Untuk mekanismenya La Nina sendiri itu
ada kondisi normalnya, yaitu angin pasat trade winds bertiup dari timur ke barat melintasi Samudra Pasifik tropis. Air hangat terakumulasi di bagian barat Pasifik dekat Indonesia dan Australia. Di bagian timur Pasifik, dekat pantai Amerika Selatan, air dingin naik ke permukaan dan mendukung ekosistem laut yang kaya akan nutrisi. Nah, itu yang kondisi normal. Untuk kondisi La Nina sendiri itu angin pasat menguat, memperkuat aliran air hangat ke bagian barat Pasifik. Air dingin dari kedalaman laut naik ke permukaan di bagian tengah dan timur Pasifik, menyebabkan suhu permukaan laut turun di bawah rata-rata normal. Yang ketiga ada pendinginan, ini memperkuat gradien suhu antar bagian barat yang hangat dan bagian timur yang dingin. Lalu itu dampak La Nina sendiri itu yang terjadi di sebagian dunia. Yang pertama di Indonesia dan Australia. Curah hujan yang meningkat menyebabkan banjir dan risiko tanah longsor yang lebih tinggi. Terus untuk Amerika Selatan, kekeringan di pantai barat seperti Peru dan Ekuador. Amerika Utara, musim dingin yang lebih dingin dan basah di bagian utara, serta lebih hangat dan kering di bagian selatan. Di Afrika Timur, kekeringan di beberapa wilayah dan Samudra Hindia dan Pasifik Barat meningkatkan curah hujan dan risiko banjir. Untuk dampak lingkungannya itu, di ekosistem laut, peningkatan upwelling membawa lebih banyak nutrisi ke permukaan mendukung ekosistem laut yang lebih produktif di bagian timur Pasifik. Di bagian kehutanan, peningkatan curah hujan dapat mendukung pertumbuhan hutan, tetapi juga meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Terus untuk ekonomi dan sosial, di bagian pertanian dampak yang bervariasi, tergantung pada lokasi. Beberapa wilayah mungkin mengalami peningkatan hasil panen karena lebih banyak curah hujan, sementara yang lain mungkin mengalami kerugian karena banjir atau kekeringan. Di bagian perikanan, kondisi yang lebih baik di bagian timur Pasifik dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan. Di bagian kesehatan, meningkatkan risiko penyakit akibat banjir dan kelembapan. Lalu, selanjutnya adalah ENSO. ENSO atau El Niño Southern Oscillation adalah fenomena iklim yang melibatkan interaksi kompleks antara atmosfer dan lautan di wilayah Pasifik tropis. ENSO terdiri dari tiga fase utama, El Niño, La Niña, dan netral. Setiap fase memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap cuaca dan iklim global. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang ENSO. Yang pertama, El Niño. Karakteristik dari El Niño sendiri itu pemanasan abnormal suhu permukaan laut dari timur Samudra Pasifik tropis. Lalu dan ada La Nina. Untuk karakteristiknya pendinginan abnormal suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik. Kondisi netral itu kondisi di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis berada pada tingkat normal, tidak menunjukkan pemanasan atau pendinginan yang signifikan. Untuk mekanisme sendiri, itu angin pasat. Pada kondisi normal, angin pasat bertiup dari timur ke barat melintasi Samudra Pasifik tropis dan mendorong air hangat ke arah barat dan menyebabkan upwelling air dingin di bagian timur. Pada saat El Nino, angin pasat melemah dan saat lainnya angin pasat menguat. Lalu untuk upwellingnya, proses di mana air yang kaya nutrisi naik ke permukaan dari kedalaman laut mendukung ekosistem laut yang produktif. Upwelling berkurang selama El Nino dan meningkat selama La Nina. Dari dampak global ENSO sendiri itu, untuk Amerika Selatan, untuk efek dari El Nino sendiri itu banjir di pesisir barat, khususnya di Peru dan Ekuador. La Nina itu kedinginan di pesisir barat. Di Indonesia dan Australia, dampak El Nino-nya itu kekeringan dan peningkatan suhu kebakaran, dan La Nina-nya curah hujan meningkat. Ya, bagian Amerika Utara, El Nino itu memberikan musim dingin lebih hangat di bagian utara dan lebih basah di bagian selatan. Kalau di lainnya sebaliknya, musim dingin lebih dingin di bagian utara dan lebih kering di bagian selatan. Untuk Afrika, dampak El Niño itu kekeringan di Afrika bagian selatan, hujan lebat di Afrika Timur. Lalu di La Nina itu hujan lebatnya di selatan dan kekeringannya di Afrika Timur. Untuk pemantauan ENSO ini dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu dengan satelit, buoy, dan model iklim. Satelit itu mengamati suhu permukaan laut dan pola angin. Untuk buoy oceanografi itu mengukur suhu, arus, dan parameter lainnya di lautan. Untuk model iklim menggunakan data historis dan algoritma kompleks untuk memprediksi perkembangan ENSO. Yang berikutnya ada MGO. MGO itu adalah Maiden Julian Oscillation. Itu adalah fenomena atmosfer besar yang bergerak dari barat ke timur di sekitar wilayah tropis dengan siklus 30 sampai 60 hari.
MGO mempengaruhi berbagai aspek cuaca dan iklim global termasuk hujan, angin, dan aktivitas siklon tropis. Untuk mekanisme sendiri itu ada struktur MGO. Struktur MGO ini terdiri dari dua fase utama itu konvektif dan fase supresi. Konvektif itu yang hujan dan supresi itu yang kering. Fase konvektif ditandai oleh peningkatan aktivitas hujan dan badan badai petir, sedangkan supresi ditandai oleh penurunan aktivitas hujan. Untuk pergerakannya sendiri, MGO bergerak dari barat ke timur melintasi wilayah tropis dengan kecepatan sekitar 4 hingga 8 meter per detik. Biasanya dimulai dari Samudra India, bergerak melintasi Indonesia dan Samudra Pasifik, kemudian mencapai Amerika Tengah dan Afrika. Untuk durasi itu 30 sampai 60 hari. Dampak dari MGO sendiri itu di cuaca tropis itu ada hujan. Fase konvektif MGO menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah tropis, sementara fase supresi itu lebih kering. Terus siklon tropisnya MGO dapat mempengaruhi pembentukan dan intensitas siklon tropis. Dengan fase konvektif meningkatkan aktivitas siklon. Untuk dampak cuaca global itu ada monsun. Monsun nih, MGO ini mempengaruhi monsun di Asia Selatan dan Australia, menyebabkan variasi dan dalam intensitas dan distribusi hujan monsun. El Nino dan La Nina. MGO dapat memodulasi dampak dari fenomena ENSO dan dengan memperkuat atau melemahkan pola cuaca yang terkait dengan El Nino dan La Nina. Lalu dampak berikutnya adalah interaksi dengan pola cuaca ekstratropis. MGO dapat mempengaruhi pola cuaca di lintang tengah dan tinggi seperti gelombang Rossby dan jet stream yang dapat mengakibatkan cuaca ekstrim seperti badai dan gelombang dingin di wilayah non-tropis. Untuk pemantauan prediksi MGO ini dapat melalui pengamatan. MGO dapat dipantau menggunakan data satelit, stasiun cuaca, dan buoy. Untuk indeksnya sendiri itu ini seperti real time multi threat MGO atau RMM digunakan untuk melacak fase dan kekuatan MGO. Dan yang kedua bisa dipantau melalui model iklim, yaitu model iklim global digunakan untuk memprediksi pergerakan dan dampak MGO. Terus pentingnya MGO ini dapat membantu untuk memperkirakan cuaca dan mitigasi bencana. Yang kedua ada IOD atau Indian Ocean Dipole. Ini adalah fenomena iklim yang terjadi di Samudra India, ditandai dengan perbedaan suhu permukaan laut antara bagian barat dan timur Samudra India. Hal ini mempengaruhi pola curah hujan dan iklim di wilayah hujan di wilayah sekitarnya, termasuk Afrika Timur, Asia Selatan, dan Australia. Untuk mekanisme sendiri ada fase positif IOD. Di fase positif ini suhu permukaan laut lebih hangat dari rata-rata di bagian barat Samudra India. Oh, berarti lo kan? Hah? Udah lagi nggak ini kan? Nggak record kan? Untuk mekanisme sendiri itu ada fase positif IOD. Di fase ini suhu permukaan laut lebih hangat dari rata-rata di bagian barat Samudra India, itu dekat Afrika Timur, dan lebih dingin di dekat-dekat Indonesia dan Australia. Untuk dampak sendiri, peningkatan curah hujan di Afrika Timur dan wilayah sekitar Samudra India bagian barat, dan kekeringan di Indonesia dan Australia bagian utara, serta bagian timur Samudra India. Kemudian kita ada fase negatif IOD. Di fase ini suhu permukaan laut lebih dingin dari rata-rata di bagian barat Samudra India dan lebih hangat dari rata-rata bagian timur. Dan dampaknya itu kekeringan di Afrika Timur dan wilayah sekitar Samudra India bagian barat. Dampaknya dari fase negatif ini adalah kekeringan di Afrika Timur dan wilayah sekitar Samudra India bagian barat. Kemudian peningkatan curah hujan di Indonesia dan Australia dan di bagian utara bagian Samudra India. Yang ketiga di fase netral, ini tidak ada perbedaan signifikan dalam suhu permukaan laut antara bagian barat dan apa, timur India. Dan dampaknya itu yaitu pola cuaca lebih stabil dan normal. Untuk dampak dari IOD sendiri itu cuaca dan iklim regional, yaitu di bagian Afrika Timur, fase positif sering menyebabkan hujan lebat dan banjir di bagian Afrika Timur, dan di Indonesia itu menyebabkan kekeringan. Untuk dampak lingkungan ekosistem itu perubahan curah hujan dan suhu permukaan laut dan disebabkan oleh IOD dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat, termasuk pola migrasi ikan dan kesehatan terumbu karang. Untuk pertanian dan ekonomi sendiri itu, pola curah hujan pada fase IOD ini dapat mempengaruhi hasil panen.
Dan kalau untuk perikanan sendiri itu variasi suhu permukaan laut dapat mempengaruhi distribusi dan ketersediaan ikan. Untuk pemantauan periode itu bisa melalui pengamatan juga, bisa menggunakan satelit, buoy, dan pengukuran dari suhu permukaan laut itu sendiri. Dan indeks dipole mode indeks ini digunakan untuk mengukur perbedaan suhu permukaan laut antara bagian barat dan timur Samudra Hindia. Untuk bisa juga melalui model iklim. Lalu pentingnya IOD di sini itu untuk membantu memperkirakan cuaca dan mitigasi bencana. Lalu berikutnya adalah monsun. Monsun adalah sistem angin musiman yang terjadi akibat perbedaan suhu antara daratan dan lautan. Sistem ini terutama dikenal di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Namun juga terjadi di wilayah lain seperti Afrika Barat dan Amerika Utara. Monsun memiliki dampak signifikan pada pola curah hujan, iklim, pertanian, dan kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah yang dipengaruhinya. Untuk mekanisme sendiri itu, pada musim panas daratan memanas lebih cepat daripada lautan. Udara hangat di atas daratan naik menciptakan area tekanan rendah. Udara lembab dari lautan bergerak masuk ke daratan untuk mengisi kosongan ini, membawa uap air yang kemudian mengembun dan turun sebagai hujan. Dampaknya, musim hujan yang intens di wilayah-wilayah yang dipengaruhi seperti India, Bangladesh, dan Myanmar, dan juga Thailand, curah hujannya itu tinggi mendukung pertanian terutama padi. Yang kedua ada monsun musim dingin. Pada musim dingin, daratan mendingin lebih cepat daripada lautan. Udara dingin di atas daratan menciptakan area tekanan tinggi. Udara kering dari daratan bergerak menuju lautan menyebabkan musim kering di daratan.